Indonesia sering kita banggakan sebagai negara merdeka sejak 1945. Namun, jika kita gali lebih dalam, jejak kolonialisme masih mengakar dalam struktur ekonomi kita. Pada era penjajahan, sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan untuk kepentingan negara penjajah, meninggalkan pola ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Pola ini ternyata tetap dipertahankan hingga hari ini, hanya berganti wajah menjadi sistem perdagangan global modern. Banyak yang tak menyadari bahwa setelah kemerdekaan, sistem ekonomi Indonesia tetap diarahkan untuk memasok komoditas mentah ke pasar internasional. Sawit, nikel, batu bara, dan rempah-rempah mengalir keluar, sementara barang jadi bernilai tinggi justru kita impor. Ini adalah bentuk penjajahan ekonomi baru yang tak lagi membutuhkan kapal perang, tapi menggunakan kontrak dagang dan kesepakatan investasi. Perusahaan multinasional sering masuk dengan janji investasi besar. Namun di balik itu ada skema yang memastikan kendali tetap berada di luar negeri. Mereka membawa modal, tapi juga membawa teknologi, paten, dan bahkan tenaga ahli yang mengunci kita dalam ketergantungan. Hal ini menciptakan situasi di mana keuntungan terbesar tidak pernah tinggal di negeri sendiri. Warisan kolonial juga terlihat pada struktur kepemilikan lahan. Di banyak daerah, izin konsesi tambang dan perkebunan dimiliki oleh perusahaan asing atau konglomerat yang berafiliasi dengan modal luar negeri. Masyarakat lokal hanya menjadi buruh di tanah mereka sendiri. Inilah luka lama yang belum sembuh sejak VOC hingga era globalisasi. Bahkan strategi kolonial seperti divide et impera masih relevan, hanya bentuknya berubah. Sekarang, perpecahan bisa diciptakan lewat polarisasi politik, disinformasi di media sosial, dan isu-isu sektarian yang melemahkan fokus bangsa. Semua itu memudahkan masuknya agenda ekonomi asing tanpa perlawanan yang berarti. Jika dulu senjata penjajahan adalah meriam dan kapal perang, maka sekarang senjatanya adalah pinjaman luar negeri, perjanjian perdagangan bebas, dan dominasi rantai pasok global. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, terjebak dalam narasi kemajuan yang justru membuat mereka semakin tergantung. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar merdeka secara ekonomi, atau hanya berganti tuan dari kolonial klasik ke kolonialisme? Gaya baru yang lebih halus namun mematikan. Indonesia adalah surga sumber daya alam, mulai dari emas di Papua, nikel di Sulawesi, batu bara di Kalimantan, hingga gas alam di Natuna. Kekayaan ini adalah berkah sekaligus kutukan. Berkah karena potensinya luar biasa, kutukan karena membuat kita menjadi target rebutan kekuatan ekonomi global. Nikel misalnya, menjadi komoditas vital untuk industri baterai kendaraan listrik dunia. Permintaan melonjak, dan Indonesia kini menjadi produsen terbesar. Namun, sebagian besar tambang dikuasai oleh perusahaan asing yang mengatur dari hulu ke hilir. Hal serupa terjadi pada emas, di mana sebagian besar keuntungan mengalir ke luar negeri melalui skema kepemilikan saham dan transfer harga. Laut kita pun menjadi ladang ekonomi yang menggiurkan. Sumber daya perikanan bernilai miliaran dolar setiap tahun, namun pencurian ikan oleh kapal asing masih marak. Bahkan jalur laut strategis Indonesia menjadi bagian dari perebutan pengaruh di Indo-Pasifik. Negara-negara besar berlomba memastikan akses terhadap jalur perdagangan ini. Di bidang energi, cadangan gas dan minyak Indonesia masih menjadi incaran. Kontrak-kontrak jangka panjang seringkali menguntungkan pihak luar, sementara kita tetap impor BBM karena keterbatasan kilang. Ketergantungan ini membuat ekonomi kita rentan terhadap gejolak harga internasional. Bahkan sektor kehutanan tak luput dari permainan global. Kayu tropis dan produk turunannya diekspor murah, seringkali melalui jalur ilegal. Akibatnya, kerusakan hutan terjadi, iklim terganggu, dan masyarakat adat kehilangan ruang hidup. Ironisnya,
Hasil ekspor itu kembali ke kita dalam bentuk produk jadi dengan harga berlipat. Kekayaan alam kita menjadi umpan yang memancing masuknya modal asing. Namun, tanpa strategi pengelolaan yang kuat, kita hanya menjadi pemasok bahan baku yang mudah dikendalikan. Dunia mungkin memuji kekayaan kita, tapi pujian itu justru menjadi alarm bahwa mereka tak akan membiarkan kita mengelolanya sendiri. Letak geografis Indonesia adalah aset sekaligus beban. Berdiri di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia menjadi jalur perdagangan vital dunia. Selat Malaka, Laut Jawa, hingga Laut Banda adalah rute yang dilalui kapal-kapal pengangkut barang dan energi global. Posisi ini membuat Indonesia menjadi pintu gerbang yang sangat strategis, namun juga mengundang minat besar kekuatan ekonomi internasional. Perang utang adalah bentuk penjajahan yang tidak terlihat. Negara peminjam terikat untuk membeli produk, jasa, atau teknologi dari negara pemberi pinjaman. Ini membuat uang pinjaman kembali ke pemberi pinjaman dalam bentuk kontrak proyek atau pembelian barang. Dalam beberapa kasus, kegagalan membayar utang memberi peluang bagi negara atau perusahaan asing untuk menguasai aset strategis. Contoh kasus di negara lain, seperti Sri Lanka, yang harus menyerahkan pelabuhan pentingnya kepada investor asing karena gagal bayar utang, menjadi peringatan bagi kita. Indonesia memiliki rasio utang yang masih dalam batas aman menurut standar internasional. Namun, jika ketergantungan pada pinjaman terus berlanjut, kita akan berada di posisi rentan, apalagi jika digunakan untuk proyek-proyek yang tidak produktif. Pinjaman luar negeri sering dibungkus dengan retorika kerjasama pembangunan, namun dalam praktiknya lebih mirip dengan perang ekonomi. Pihak pemberi pinjaman mengatur syarat yang memastikan ketergantungan jangka panjang, bukan kemandirian. Pengelolaan utang yang bijak membutuhkan strategi nasional yang jelas. Meminjam untuk membangun kapasitas, bukan untuk memperkuat ketergantungan. Tanpa strategi ini, kita akan terjebak dalam lingkaran setan utang. Merdeka dari perang ekonomi berarti mengubah paradigma dari meminjam untuk konsumsi menjadi meminjam untuk inovasi dan kemandirian teknologi. Invasi ekonomi modern tidak hanya terjadi di sektor fisik, tapi juga di ranah narasi. Media massa, platform digital, dan industri hiburan menjadi alat yang efektif untuk membentuk pola pikir masyarakat. Melalui film, musik, iklan, dan media sosial, nilai-nilai konsumtif dan pro-globalisasi disebarkan secara halus. Perusahaan besar memanfaatkan kekuatan media untuk menciptakan citra positif tentang produk mereka, bahkan ketika dampak lingkungannya negatif. Iklan-iklan membangun asosiasi emosional antara produk asing dengan gaya hidup sukses dan modern. Platform digital global menguasai data masyarakat Indonesia. Data ini digunakan untuk mengarahkan perilaku konsumsi, memperkuat dominasi merek global. Bahkan, algoritma media sosial sering memprioritaskan konten yang menguntungkan pihak tertentu, menggeser narasi lokal. Industri budaya juga menjadi sasaran. Budaya populer yang didorong oleh kekuatan ekonomi global perlahan menggantikan nilai-nilai lokal. Hal ini mengurangi kebanggaan terhadap produk dalam negeri dan melemahkan posisi tawar industri kreatif lokal. Di sisi politik, media juga bisa menjadi saluran tekanan. Isu-isu tertentu dapat diperbesar untuk melemahkan stabilitas nasional, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi masuknya modal asing. Invasi narasi adalah bentuk penjajahan paling halus, karena membuat masyarakat percaya bahwa ketergantungan adalah hal yang wajar. Melawan invasi ini berarti memperkuat literasi media, membangun platform lokal,
dan menghidupkan kembali budaya yang memperkuat identitas nasional. Menghadapi invasi ekonomi modern membutuhkan strategi jangka panjang yang melibatkan semua sektor. Pertama, memperkuat industri dalam negeri melalui hilirisasi dan inovasi teknologi. Ini akan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan impor barang jadi. Kedua, membangun kemandirian energi dengan memperluas kapasitas kilang, mengembangkan energi terbarukan, dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Ketiga, meningkatkan ketahanan pangan dengan mengurangi impor bahan pokok dan memperkuat produksi lokal. Pemerintah juga harus memperketat regulasi investasi asing agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, bukan hanya segelintir pihak. Kontrak-kontrak strategis harus dirancang untuk memastikan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas lokal. Di bidang diplomasi, Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam membangun aliansi negara berkembang untuk menegosiasikan posisi yang lebih adil dalam perdagangan internasional. Ini bisa menjadi penyeimbang terhadap dominasi negara besar. Pendidikan dan literasi ekonomi masyarakat harus ditingkatkan agar publik memahami dampak jangka panjang dari konsumsi berlebihan dan ketergantungan impor. Kedaulatan ekonomi bukan sekadar slogan, ia adalah fondasi bagi kedaulatan politik dan budaya. Tanpa kemandirian ekonomi, kita hanya akan menjadi payon dalam permainan global yang dikendalikan oleh pihak lain. Indonesia memiliki semua modal untuk mandiri, sumber daya alam, populasi besar, dan posisi strategis. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian politik dan visi bersama untuk mewujudkannya.